Tanah air, ku tidak kulupakan, kan terkenang selama hidupku. Biarpun saya pergi jauh, tidak akan hilang dari kalbu. Tanahku yang ku cintai, engkau ku hargai. Walaupun banyak negeri ku jalani, yang masyhur bernari kata orang, tetapi kampung dan rumahku, di sanalah rasa senang. Tanahku tak kulupakan, engkau ku banggakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudhlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita rahmat serta hidayahnya kepada kita semua hingga saat ini. Yang kedua, sholawat serta salam kita curahkan kepada junjungan kita, Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman terang benderang seperti saat ini. Selanjutnya, ceramah ilmiah ini dibuat dalam rangka memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah Pancasila yang diampu oleh dosen Ahmad Muhammad Musta'in Nasuhan. Perkenalkan, nama saya Lisa Ninisti, NIM 203111116, kelas 2D, jurusan Pendidikan Agama Islam, Fakultas Ilmu Tarbiyah. Dalam video ini saya akan menyampaikan yang berjudul Cinta Tanah Air dari Sudut Pandang Islam. Adapun isinya: 1. Apa pengertian tanah air menurut ulama dan pakar hukum? Yang kedua, dalil cinta tanah air dari Quran menurut penjelasan ahli tafsir. Yang ketiga, dalil Pancasila tanah air dari hadis menurut penjelasan ahli sejarah. Yang keempat, dalil cinta tanah air dari ijtihadnya mujtahidin atau ahli fikih. Yang
kepulauan terbesar di dunia. Menurut Bapak Hurai Shihab, tanah air adalah ibu pertiwi yang sangat mencintai kita, sehingga mempersembahkan segalanya untuk kita, dan kita pun secara naluriah mencintainya. Itulah fitrah atau naluri manusiawi karena ibu al-watan minal iman. Cinta tanah air adalah manifestasi dan dampak menemani. Ali bin Muhammad bin Ali mendefinisikan tanah air dengan istilah al-watan. Al-asli yaitu tempat kelahiran seseorang dan negeri di mana ia tinggal di dalamnya. Di dalam kitab Al-Tahliyah wa Al-Tawqif fi Al-Tarbiyah wal Ahtazib, Sayyidina Muhammad mendefinisikan tanah air atau al-watan sebagai tanah di mana kita lahir dan tumbuh berkembang di sana, memanfaatkan tumbuhan dan binatang ternaknya, mencecap air dan udaranya, tinggal di atas tanah dan di bawah kolong lainnya, serta menikmati berbagai hasil bumi dan lautnya sepanjang masa. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, cinta tanah air adalah perasaan yang timbul dari hati sanubari sebagai warga negara untuk mengabdi, memelihara, membela, melindungi tanah airnya dari segala ancaman dan gangguan. Dalam mengenai pembahasan cinta tanah air ini pasti erat kaitannya dengan nasionalisme. Nasionalisme adalah suatu sikap politik dari masyarakat suatu bangsa yang mempunyai kesamaan kebudayaan dan wilayah, serta kesamaan cita-cita dan tujuan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, nasionalisme adalah paham ajaran untuk mencintai bangsa dan negara sendiri. Dengan demikian, setiap warga negara merasakan adanya kesetiaan yang mendalam terhadap negara dan berbangsa sendiri. Hal tersebut dibuktikan dengan sikap atau tingkah laku masyarakat kepada negara. Hal itu berarti setiap warga negara harus mempunyai dan menanamkan rasa serta jiwa nasionalisme kepada bangsanya sendiri. Menurut Ernest Renan, nasionalisme adalah suatu keinginan untuk bersatu dan bernegara. Dalam hal ini, nasionalisme merupakan sebuah keinginan besar untuk dapat mewujudkan persatuan dalam bernegara. Menurut Otto Bauer, nasionalisme adalah sebuah persatuan karakter atau rangkai yang timbul karena adanya perasaan yang sama. Selanjutnya, yang kedua, dalil cinta tanah air dari Quran menurut penjelasan ahli tafsir. Salah satu ayat Al-Quran yang menjadi dalil cinta tanah air menurut penuturan para ahli tafsir adalah Quran surat Al-Qasas ayat 80. Allah berfirman yang artinya, sesungguhnya Allah yang mewajibkan atasmu melaksanakan hukum-hukum Al-Quran benar-benar akan mengembalikan kamu ke tempat kembali. Penafsiran dalam kata malda terbagi menjadi beberapa pendapat. Ada yang menafsirkan kata malda dengan Makkah, akhirat, kematian, dan hari kiamat. Namun menurut Imam Fakir al-Din al-Razi dalam tafsirnya Mafatih al-Ghaib mengatakan bahwa pendapat yang lebih mendekati yaitu pendapat yang menafsirkan dengan Makkah. Syekh Ismail Hakim al-Hafi
pada 1127 Hijriah. Dalam tafsirnya, Ruhul Bayan mengatakan, yang artinya di dalam tafsirnya ayat Al-Quran Al-Qasas ayat 85 terdapat suatu petunjuk atau isyarat bahwa cinta tanah air sebagian dari iman. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam perjalanannya hijrahnya menuju Madinah banyak sekali menyebut kata tanah air. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala mewujudkan permohonannya dengan kembali ke Makkah. Sahabat Umar radhiyallahu anhu berkata, jika bukan karena cinta tanah air, niscaya akan rusak negeri yang jelek atau besar. Maka sebab cinta tanah air dibangunlah negeri-negeri. Selanjutnya yang ketiga, dalil cinta tanah air. Dari hadis, menurut penjelasan ahli hadis, berikut ini adalah hadis-hadis yang menjadi dalil cinta tanah air. Menurut penjelasan para ulama ahli hadis, yang dikupas tuntas secara banyak, yang artinya diriwayatkan dari sahabat Anas bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika kembali dari kepergian dan melihat dinding-dinding Madinah, beliau mempercepat laju untanya. Apabila beliau menunggangi unta, maka beliau menggerakkan untuk mempercepat karena kecintaan beliau pada Madinah. Hadis riwayat Bukhari, Ibnu Hibban, dan Tirmizi. Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani wafat pada 852 Hijriah. Dalam kitabnya Fathul Bari Sahih Bukhari tersebut terdapat dalil petunjuk. Pertama, dalil atas keutamaan kota Madinah. Kedua, dalil disyariatkannya cinta tanah air dan rindu padanya. Sependapat dengan Al-Hafiz Ibnu Hajar. Badar Al-Din Al-Aini wafat pada 855 Hijriah. Dalam kitabnya Ummatul Khori Syarah Sahih Bukhari mengatakan, yang artinya di dalam hadis terdapat dalil atau petunjuk atas keutamaan Madinah dan petunjuk atas disyariatkannya cinta tanah air dan rindu padanya. Selanjutnya yang keempat, dalil cinta tanah air ijtihadnya mujtahidin atau ahli fikih. Saleh bin Ali Abu Arad atau guru besar pendidikan Islam di Arad atau di Agad, bahwa seluruh warga negara memiliki kewajiban yang sama untuk menjunjung tinggi tanah airnya, yaitu dengan cara sebagai berikut. Saya akan menjelaskan satu persatu. 1. Mendidik segenap warga sendiri mungkin untuk cinta tanah air, antara lain dengan merespon segala bentuk kebaikan dengan kebaikan lagi, sebagaimana Al-Quran telah mengajarkan hal jazaa'u ihsani il ihsan, yang artinya tidak ada balasan kebaikan kecuali kebaikan pula. Quran Surat Ar-Rahman ayat 6. Yang kedua, membina rasa saling mencintai di antara sesama anak bangsa dimanapun berada, sehingga tercipta suasana kerukunan persaudaraan yang sinergi dan kompak dalam menghadapi berbagai situasi dan kondisi yang berbeda-beda. Selanjutnya yang ketiga, menanamkan kecintaan pada tanah air sendiri mungkin memperjelas makna cinta tersebut dan menunjukkan jalannya yang optimal menuju dan melalui berbagai institusi pendidikan di masyarakat seperti keluarga, sekolah, masjid, klub, tempat kerja, serta melalui berbagai media, baik berupa bacaan maupun audio atau visual. Yang keempat, setiap anak bangsa bekerja dengan sungguh-sungguh, melaksanakan segala tugas dan kewajibannya demi kehidupan yang berguna bagi tanah airnya.
Selanjutnya yang kelima, menanamkan kepada anak bangsa untuk menghargai kekayaan bangsa dan apa yang dimilikinya, serta melestarikan segala fasilitas yang ada di dalamnya, sehingga semua warga negara dapat menikmatinya dengan sangat legowo. Yang keenam, berkontribusi aktif dan positif terhadap segala sesuatu yang mengabdi dan memuliakan bangsa dalam bidang apapun, baik kontribusi verbal, praktis maupun intelektual, karena pada dasarnya setiap warga harus berkarya yang berguna bagi dirinya dan tanah airnya. Yang terakhir, selanjutnya nomor 7, menangani setiap masalah yang mengarah pada pelanggaran keamanan dan keselamatan tanah air dengan cara-cara yang diberikan syariat dan peraturan yang berlaku di suatu negara. Membela tanah air dalam situasi bagaimanapun dan mempertahankannya dilakukan baik kata-kata atau dengan tindakan. Semua manifestasi kecintaan terhadap tanah air itu harus didasarkan dalam koridor syariat Islam dan tidak bertentangan dengan segala peraturan yang ada. Sekian dari isi materi saya. Atas pencapaiannya, kurang lebihnya mohon maaf jika ada kesalahan dalam